Perkenalkan, nama saya Pandu Perjuangan Duru dengan NIM 200301294. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Dani Ananda Kliat, NIM 20237 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Yasmin Irba, NIM 200301282 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Gracia Febrianti Surantabarus dengan NIM 200301224 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Gripa Hartadi Sipayung dengan NIM 20275 dari kelompok 6. Berikut merupakan metode vegetatif yang berupa hutan kota. Kelemahan dari reboisasi adalah berkurangnya lahan-lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk perumahan dan permukiman. Selanjutnya, jika ada angin besar, pohon bisa membahayakan karena pohon bisa tumbang. Kemudian, banyak menjadi sarang hewan-hewan buas dan berbisa seperti ular dan hewan-hewan lainnya. Teknik konservasi tanah dan air pada vegetasi reboisasi meliputi beberapa hal. Yang pertama, penanaman jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim yang di lokasi reboisasi, dengan pemilihan jenis tanaman yang tahan terhadap erosi dan dapat membantu mengikat tanah. Yang kedua, melakukan pengendalian erosi dengan menanam vegetasi penutup tanah atau melakukan penanaman tanaman bersamaan dengan teknik terrace. Yang ketiga adalah dengan menanam vegetasi hutan di sekitar lokasi reboisasi dapat membantu mempercepat regenerasi alam dan meningkatkan kesuburan tanah. Baik, saya akan menjelaskan tentang keunggulan reboisasi. Jadi keunggulan reboisasi itu ada 3. Yang pertama, dapat mengembalikan fungsi hutan baik untuk keperluan produksi maupun untuk pengaturan tata air. Yang kedua, pelindungan alam dan sosial budaya. Yang ketiga ialah efektif untuk menjaga kualitas tanah. Jalan ini menggunakan metode vegetatif di mana di suatu lahan ditemukan ada beberapa jenis tanaman yang selang-seling. Seperti yang kita lihat di sini ada tanaman kacang panjang, ada tanaman jagung, dan ada tanaman ubi. Keunggulan dari metode vegetatif strip cropping yang pertama ialah diversifikasi produksi. Metode ini dapat meningkatkan diversifikasi produksi di lahan pertanian dengan menggabungkan beberapa jenis tanaman berbeda, sehingga terdapat beberapa produk dengan berbagai nilai jual. Yang kedua ialah konservasi tanah. Metode ini dapat membantu mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kesuburan tanah karena berbagai jenis tanaman yang ditanam di dalamnya memiliki sistem akar yang berbeda-beda, sehingga menahan tanah dan memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan. Kelemahan dari metode vegetatif strip cropping yang pertama ialah mengurangi skala produksi. Metode ini cenderung tidak efektif untuk lahan besar karena memerlukan lebih banyak ruang untuk mengakomodasi variasi jenis tanaman yang ditanam di dalamnya. Yang kedua ialah menurunkan produktivitas. Metode ini dapat menurunkan produktivitas tanaman karena tanaman yang berbeda memerlukan nutrisi dan kondisi tumbuh yang berbeda-beda pula, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pemupukan yang lebih teliti untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.